Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Baik, perkenalkan saya Muhammad Raihan, NIM 21206-125. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tentang media yang saya kembangkan, yaitu media berupa puzzle. Ini salah satu contoh keping puzzle. Nah, atau nanti bakal saya tempel foto puzzle, gambar yang lebih jelas lagi. Oke, sekarang saya akan menjelaskan dari apa material puzzle ini. Material puzzle ini terbuat dari kardus. Kenapa saya membuatnya dari kardus? Karena sebelumnya awal saya ingin membuat itu, pertamanya inginnya mau membuat menggunakan triplek, tetapi harga triplek cukup mahal, dan akhirnya saya berpikir untuk menggunakan karton, dan ternyata karton itu sulit untuk dipotongnya sulit, apalagi membuat seperti lekukan-lekukan seperti ini ya. Seperti ini sulit, sehingga saya beralih untuk menggunakan kardus, mudah untuk dibentuk. Dan kalau misalnya saya tetap menggunakan karton dan memotongnya kotak saja, itu kurang menarik dan estetikanya menjadi berkurang gitu. Kalau seperti ini bagus dan lebih menyulitkan menurut saya. Oke, selanjutnya untuk bahan gambarnya saya menggunakan print biasa. Awalnya saya mau menggunakan stiker, mencetak stiker lalu ditempelkan di sini, tetapi saya berpikir itu juga memakan budget terlalu banyak, dan nanti takutnya kalau rusak nanti jadi bikin lagi dan membuat ongkosnya juga lebih banyak lagi, sehingga saya berkeputusan untuk membuatnya menggunakan kertas biasa. Oke, selanjutnya cara pemakaian media ini yaitu menggunakan dengan cara metode kooperatif atau berkelompok. Jadi siswa sebelumnya akan diberi arahan oleh guru, kemudian diberikan aturan-aturan cara bermainnya, gimana nanti setiap klip ini akan diisi 5 keping atau lebih, beberapa keping puzzle. Setelah itu beberapa keping ini akan ditaruh atau disembunyikan di beberapa tempat yang ada di sekolahan. Jadi nanti ini akan disebarkan di bagian-bagian sekolahan, mungkin di musola atau di aula atau dimanapun. Nah, itu menjadikan permainan ini menjadi lebih menarik dan lebih membuat siswa lebih menjadi aktif juga. Nah, setelah ini disembunyikan, tugas siswa adalah mencari kepingan-kepingan ini. Dan sebelumnya siswa diberikan peraturan seperti peraturan tidak boleh berlari kalau mau mengumpulkan atau mengambil kepingan ini. Dikarenakan kenapa? Dikarenakan di sekolahan tempat saya magang itu tempatnya tidak terlalu luas. Ya, jadi kalau misalnya banyak siswa-siswi yang berlari sehingga dapat mengganggu siswa-siswi yang ada di dalam kelas. Begitu. Jadi nanti ada beberapa peraturan seperti tidak boleh lari, tidak boleh berteriak-teriak, selanjutnya tidak boleh mengganggu kelompok lain. Jadi sehingga siswa diberikan aturan-aturan untuk menyelesaikan game ini. Nah, selanjutnya setelah siswa-siswi mengumpulkan keping-kepingan ini, setelah lengkap semua, siswa-siswi kembali ke kelas. Setelah itu siswa-siswi
merangkai atau melengkapi kepingan-kepingan ini, menyusun sehingga sampai lengkap semua. Setelah itu siswa-siswi menjawab pertanyaan-pertanyaan di papan dengan yang berkaitan dengan isi dari materi yang ada di puzzle ini. Jadi di puzzle ini terdapat gambar dan materi tentang peraturan tertulis dan tidak tertulis, sehingga siswa-siswi dapat menjawab pertanyaan di papan dengan cara menganalisis materi dan gambar yang ada di puzzle ini. Baik, setelah itu dikarenakan materi yang kita bawakan, yang kita ajarkan yaitu aturan tertulis dan tertulis, sehingga kita dapat memberikan pengalaman yang secara langsung bagi siswa bagaimana adanya aturan dan jika tidak ada aturan. Jadi siswa dapat merasakan secara langsung bagaimana aturan itu berlangsung, dan jika itu dilanggar maka ada konsekuensinya, yaitu jika misalnya siswa-siswi melanggar seperti lari atau berteriak dan membuat rusuh, maka itu bakal ada teguran ataupun sanksi bagi siswa yang menjadi rame sendiri. Nah, selanjutnya yaitu kekurangan dan kelebihan dari media ini. Untuk kelebihannya yaitu kekurangannya dulu ya. Untuk kekurangannya, ini medianya kurang rapi dan ini mudah rusak karena terbuat dari kardus, dan yang kedua yaitu harus dijelaskan secara perinci kepada siswa sehingga siswa dapat memahami cara bermainnya dan benar-benar dapat dimengerti oleh siswa. Selanjutnya, untuk kelebihannya yaitu dapat memberikan pengalaman secara langsung kepada siswa-siswi sehingga siswa-siswi dapat merasakan atau mengerti bagaimana adanya aturan yang selama ini mungkin tidak terbayangkan, tidak dimengerti di lingkungan atau kegiatan sehari-harinya begitu. Sehingga siswa-siswi dapat menyadarinya bahwa setiap hari mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi itu terdapat aturan-aturan yang mungkin dilaksanakan atau dilanggar. Nah, jadi siswa-siswi dapat menyadarinya, itu seperti itu. Selanjutnya itu saja mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.